wabarakatuh. Selamat malam semua. Ini kita lanjut bahas tentang analisis dari sisi manajemen ya, dari aspek manajemen. Di apa aja yang akan dibahas ini? Pertama, analisis aspek manajemen. Itu penyebab kegagalan manajemen. Kenapa kok kadang-kadang manajemen itu sampai gagal? Itu ada kegagalan memahami fungsi puncak pimpinan. Jadi kan mesti ada dari suatu perusahaan atau proyek kan pasti ada pimpinannya. Nah, hal ini sering terjadi jika puncak pimpinan berkedudukan di lokasi yang berjauhan dengan bawahan. Maksudnya jadi komunikasi antara pimpinan sama bawahan itu jadinya nggak bisa baik. Makanya kadang-kadang kan ada miskomunikasi, atau mungkin juga biasanya sebenarnya dari pimpinan sama karyawan menengah ke bawah itu yang lebih tahu kondisi keadaan sebenarnya yang menengah ke bawah. Cuman kan karena yang memiliki wewenang lebih besar atau powernya lebih kuat itu pimpinan, makanya biasanya mengambil keputusan yang atas. Cuman kadang-kadang yang menengah ke bawah itu lebih tahu sebenarnya. Nah, ini manajer lokal mendapat perintah dan kebijaksanaan dari puncak pimpinan pusat dan bertanggung jawab terbatas pada perintah yang diberikan pimpinan pusat kepadanya. Atau juga kurang mendapat informasi lebih jauh juga bisa. Jadi kan karena misalnya pimpinan merasa oh, saya ini pimpinan, jadi kalian harus mengikuti. Tapi juga nggak bisa kayak gitu juga. Harus bisa dari dua arah. Maksudnya komunikasi atau pengambilan keputusan. Kalau memang sekiranya si pimpinannya itu kurang tahu, infonya kurang lengkap, ya lebih baik saling mengkomunikasikan sama manajer lokal atau karyawan level menengah ke bawah. Terus yang kedua itu kegagalan memberikan wewenang dan tanggung jawab yang memadai. Di sini seorang manajer tidak akan dapat bekerja secara efektif tanpa tugas, tanggung jawab dan wewenang dari atasannya. Di pemilik perusahaan atau pemegang saham. Jadi kayak misalnya kan kadang-kadang ya itu tadi, karena ya sebenarnya yang lebih tahu yang bawah, tapi karena dari atas merasa memiliki kekuatan, terus tanggung jawabnya juga nggak didelegasikan. Jadi manajer itu nggak benar-benar tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi kan makanya ada pendelegasian wewenang, itu penting, tanggung jawab, atau pernah dengar istilahnya empowerment kan. Jadi maksudnya kita memberikan kebebasan kepada karyawan siapapun untuk mengembangkan diri atau saya mengambil keputusan selama itu masih berada di jalur-jalur yang diperbolehkan oleh perusahaan. Itu. Terus yang ketiga itu kegagalan mendapatkan tenaga manajemen yang memadai. Di sini mungkin suatu proyek secara ekonomis nampaknya mempunyai prospek yang baik bisa gagal apabila tenaga manajer dalam jumlah yang memadai, nggak punya, manajernya kurang. Misalnya kurangnya tenaga manajemen akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi, menurunkan output, menimbulkan kesulitan mekanis. Jadi harus memang kalau butuhnya 3 ya kita harus memenuhi kebutuhan itu. Jangan sampai misalnya 3 manajer itu dia bukan menangani hal yang berbeda, tapi karena kurang cuman satu, jadi satu menangani semua pekerjaan. Nah, itu kan juga nggak efektif nantinya kerjanya. Bisa tambah molor juga bisa kan, pekerjaan misalnya ditarget dalam 6 bulan harus selesai settingan proyek perusahaan baru, tapi karena kurang tenaga kerja jadinya molor, itu bisa. Terus kekurangan tenaga manajemen yang berpengalaman. Nah, ini juga kualitas tenaga manajemen penting bagi keberhasilan suatu proyek. Jadi kayak misalnya manajemen pemasaran, produksi, operasionalnya, keuangan itu kalau nggak punya pengalaman atau paling nggak misalnya nggak mengikuti pelatihan dasar, itu mereka nggak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya kan istilahnya ya kayak mbak-mbak dulu misalnya pertama kali datang ke sini, tahu nggak tugasnya apa awal. Kalau misalnya nggak ada yang ngasih tahu, kira-kira mbak-mbak bisa bekerja nggak di sini? Maksudnya bekerjanya dengan baik atau enggak? Kan paling nggak dikasih tahu itu nanti apa aja yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, makanya itu paling nggak harus ikut latihan dasar itu tadi. Lebih baik lagi kalau memang sudah ada pengalaman kan bisa, maksudnya lebih cepat menyerap
sesuatu yang baru, walaupun misalnya dulu dari perusahaan yang sama, cuman ini baru tapi kok sudah memiliki pengalaman, kayak misalnya di bagian produksi, mungkin walaupun sistem produksinya nggak sama 100% dari perusahaan yang baru sama yang sebelumnya, tapi kalau sudah pernah menangani kan bisa lebih cepat belajarnya, paling nggak tahu dasar-dasarnya. Terus juga kekurangan pemimpin yang berbakat. Jadi seorang manajer yang memiliki kemampuan teknis sempurna tetap tidak akan berhasil memimpin tanpa ada bakat kepemimpinan. Jadi tetap aja harus memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus. Kalau nggak bisa memimpin ya sama aja. Kan kalau orang nggak bisa memimpin berarti kan istilahnya dia kayak nggak bisa mendelegasikan atau nggak bisa mengarahkan bawahannya atau karyawannya kan. Maksudnya bagian ini harus ngapain, bagian itu harus ngapain. Nah, kalau dia nggak bisa memimpin dengan baik atau memanage dengan baik, itu juga nggak bisa jalan, sama aja. Terus tidak ada pendelegasian tadi, seorang manajer sering tidak diberi kepercayaan untuk mengelola. Sebaliknya manajer tidak memiliki kewenangan, sering pula jadi pemilik memberikan tugas pada manajer yang tidak mampu. Itu tadi, pendelegasian itu penting ya. Terus habis itu kurangnya kesadaran belum saya balik. Kurangnya kesadaran tentang profit dan biaya. Di sini cara mengukur efisiensi operasi perusahaan adalah dengan profitabilitas, yaitu keuntungan yang dihasilkan dengan. Jadi gimana caranya perusahaan bisa memanage profit sama biaya. Jadi kan kalau bisa sebisa mungkin biaya yang dikeluarkan itu minim kan, sekecil mungkin. Jadi sehingga profit yang didapatkan, keuntungan yang didapatkan bisa meningkat. Lagi pendapatan kan kalau semakin besar juga biaya semakin kecil kan profitnya meningkat. Jadi harus tahu juga tentang profit dan biaya. Terus kurangnya kesadaran menggunakan alat akuntansi sebagai alat manajemen. Jadi ini perusahaan-perusahaan di negara berkembang pada umumnya sering tidak memiliki laporan harian, bulanan, atau tahunan sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku. Nah itu tetap harus ada. Jadi setiap harinya itu melakukan apa, pencatatan itu kan penting. Ya kalau misalnya nggak dicatat, ada yang miss, dan ternyata misalnya dalam satu hari ada pengeluaran yang sangat besar yang tidak terkontrol, bakalan tahu atau enggak? Kira-kira kalau ada pengeluaran terus nggak dicatat, terus besoknya loh kok duitnya habis tinggal segini, nah itu kan berbahaya kan, intinya nggak bisa jalan. Misalnya sebenarnya duit itu separuh dari yang kita keluarkan hari ini misalnya itu untuk dipakai untuk kegiatan besok, tapi ternyata duitnya sudah habis, bisa jalan nggak kira-kira? Bisa ya, kebanyakan itu juga harus ada yang namanya pencatatan atau laporan-laporan, paling nggak minimal laporan bulanan lah. Kalau memang harian nggak bisa, kayak laporan bulanan. Terus habis itu kurangnya kesadaran pengelolaan sumber daya manusia. Kenapa kok sumber daya manusia harus dikelola? SDM merupakan aset. Ya, kan proyek atau perusahaan itu bisa berjalan kalau ada sumber daya manusia. Nah, untuk dari awal ketika kita memilih karyawan atau manajer atau siapapun yang mengisi posisi di dalam perusahaan atau dalam proyek, itu kan harus mencari orang yang tepat sesuai dengan keahliannya. Jangan sampai dia misalnya keahliannya di bidang produksi
tapi ditaruh di bagian keuangan. Kira-kira bisa mengerjakan tugasnya enggak?